Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bembi Azadila Irawan. Saya dari Prodi D3 TLM dengan NIM 30119015. Di sini saya akan mempresentasikan PPT, seminar proposal saya, yaitu dengan judul Analisa Uji Kadar Kotinin pada Urin Perokok Aktif di Kelurahan Sukorame, Kota Kediri, menggunakan metode imunokromatografi assay. Dengan bidang minat saya yaitu toksikologi. Baik, langsung saja untuk masuk di bab 1 pendahuluan. Yaitu yang pertama, Indonesia menempati urutan kelima negara dengan konsumen rokok terbanyak dan urutan ketiga negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Menurut data dari Global Adult Tobacco Survey 2011 menyatakan bahwa kelompok penduduk usia dewasa di Indonesia sekitar 78,4% atau 133 juta terpajar atau terpapar asap rokok di lingkungan rumahnya. Lalu untuk prevalensinya, merokok di Indonesia adalah 67%, sekitar 58 juta penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, dan 2,7% sekitar 2 juta penduduk berjenis kelamin perempuan. Data ini diambil dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dengan menyatakan bahwa sebanyak 10% atau sekitar 200.000 jiwa dari total kematian Indonesia disebabkan oleh rokok. Lalu rokok sendiri atau pola hidup perokok merupakan penyebab utama penyakit, cacat, bahkan kematian yang dapat dicegah. Di dalam rokok sendiri terkandung zat yang sangat berbahaya, yaitu yang utama adalah nikotin. Nikotin sendiri adalah senyawa komponen utama dalam asap rokok. Sebanyak 80% nikotin yang terabsorpsi di dalam tubuh akan dimetabolisme di hati akan menjadi bentuk kotinin. Lalu untuk kotinin sendiri adalah senyawa ini sering digunakan menjadi biomarker dalam pemeriksaan paparan terhadap nikotin. Lalu untuk sasaran saya yaitu di perokok di Desa Wong Sukorame, Kota Kediri, masih tergolong cukup banyak dikarenakan di daerah ini banyak sekali tempat perkopian dan bengkel. Maka dari itu untuk latar belakang saya itu saya mengambil di daerah rumah saya di Desa Wong Sukorame, Kota Kediri. Lalu untuk ujinya saya menguji kadar kotinin itu saya menggunakan imunokromatografi assay. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana hasil analisa uji kadar kotinin terhadap urin perokok aktif menggunakan metode imunokromatografi assay di Desa Sukorame, Kota Kediri. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran hasil pemeriksaan kotinin pada perokok aktif menggunakan metode imunokromatografi assay di Desa Wong Sukorame, Kota Kediri. Tujuan khususnya untuk mengetahui hasil pemeriksaan kotinin pada perokok aktif menggunakan metode imunokromatografi assay di wilayah Desa Wong Sukorame, Kota Kediri. Kita memasuki bab 2, tinjauan pustaka. Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung koroner karena ketika seseorang merokok, denyut jantungnya semakin cepat, sedangkan pemasukan zat asam yang diperlukan oleh jantung kurang dari normal. Seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam rokok terkandung zat nikotin. Nikotin sendiri adalah amina tersier yang memiliki dampak terhadap sistem saraf dengan mengaktifkan reseptor nikotinik asetilkolin atau NACHRS yang terletak di ganglia perifer dan sistem saraf pusat. Lalu di nikotin sendiri itu terabsorpsi atau dimetabolisme menjadi kotinin. Dan kotinin sendiri merupakan alkaloid dari hasil metabolisme nikotin. Alkaloid yang memiliki nama lain 5S1-metil-5,3-peridil pyrrolidin 2,1 tidak memiliki pengaruh negatif bagi tubuh daripada nikotin. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan kotinin menggunakan metode imunokromatografi assay memiliki prinsip reaksi kompetitif atau hambatan kompetitif.
memasuki bab 3, yaitu kerangka konsep, yaitu sampel atau yang akan digunakan adalah seorang perilaku merokok dan zat kimia yang dibagi menjadi dua. Lalu untuk perilaku merokok, yaitu yang pertama ada jumlah rokok yang dihisap perharinya, yang kedua adalah lama merokok, yang ketiga durasi menghisap merokok, dan yang keempat jenis rokoknya. Lalu untuk zat kimianya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk yang organik sendiri ada nikotin, tar, HCN, dan toluena. Dan anorganik sendiri ada arsenik, timah, kromium, kadmium, KSCO, polonium, 210, dan lain-lain. Untuk nikotin sendiri akan menghasilkan metabolisme, yaitu nikotinin. Lalu setelah kita melihat kotinin, kita akan diperiksa melalui pemeriksaan laboratorium melalui 3 spesimen, yaitu yang pertama ada darah, urin, dan saliva. Untuk darah sendiri, pemeriksaan laboratoriumnya menggunakan HPLC dan GCMS, sedangkan urin dan saliva menggunakan imunokromatografi assay. Yaitu kita masuk ke bab 4 atau metodologi penelitian. Untuk desain penelitian saya menggunakan metode deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian, lokasi saya di Kelurahan Sukorame, Kota Kediri. Waktu penelitian saya Februari hingga Juli 2020. Untuk variabel penelitiannya saya variabel kategori. Dan untuk populasi sampel dan teknik sampling, untuk populasinya sendiri saya mendapatkan ada 30 orang. Lalu untuk sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi saya ada 26 orang, dengan jenis teknik sampling saya adalah purpose sampling. Dan di sini ada variabel penelitiannya, seperti yang saya sebutkan ada hasil, yang pertama ada variabel kategori, variabel kategorinya ada hasil kualitatif kotinin, lalu divisi operasionalnya hasil kualitatif kotinin adalah munculnya garis pada kontrol atau tes yang ditujukan oleh kaset tes. Untuk parameternya adalah hasil pemeriksaan kotinin, metode ICA dinyatakan dalam positif dan negatif. Alat ukurnya yaitu alat ICA atau imunokromatografi assay, dan skala ukurnya adalah nominal. Untuk prosedur pemeriksaannya sendiri adalah sebelum itu kita harus menampung urin di pot urin terlebih dahulu. Lalu setelah alat dan bahannya terkumpul, untuk yang pertama, untuk alatnya sendiri dibiarkan kemasan alat di suhu ruang sebelum dibuka. Setelah alat dikeluarkan dari kemasan, digunakan segera mungkin. Yang kedua, diletakkan alat tes di permukaan yang datar dan bersih. Pegang ujung droplet secara vertikal, teteskan 3 tetes urin ke sumuran spesimen pada alat tes dan mulai timer. Diusahakan tidak ada gelembung udara di dalam sumuran spesimen. Yang ketiga, ditunggu hingga warna garis muncul. Hasil harus dibaca saat 5 menit, jangan dibaca setelah 10 menit. Untuk interpretasi hasilnya, untuk negatif terdapat 2 garis di garis kontrol dan garis tes, sedangkan positif hanya terdapat 1 garis di garis kontrol. Untuk invalidnya terdapat 1 garis di garis tes. Lalu ini ada populasinya. Populasi saya adalah semua orang yang mengkonsumsi rokok di Kelurahan Sukorame, Kota Kediri. Lalu untuk sampelnya, orang yang mengkonsumsi rokok memenuhi kriteria dan telah mengisi lembar informan konsen. Untuk peranalitiknya, kita mengumpulkan spesimen urin. Pasca analitiknya memperoleh data hasil pemeriksaan kualitatif, mengolah data dengan editing dan tabulasi, menganalisa data dengan analisis deskriptif, lalu yang terakhir menyimpulkan data yang diperoleh. Untuk purpose samplingnya, kriteria inklusi bersedia menjadi responden dalam penelitian. Laki-laki berusia 25-40 tahun yang mengkonsumsi rokok dan lama merokoknya yaitu 5-10. Jumlah rokok yang dikonsumsi tiap hari 5-10 batang. Hanya mengkonsumsi rokok kretek dan kriteria eksklusinya sedang berada di kota penelitian. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah katanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.